أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Huruf Allah juga demikian, tidak boleh hembus udaranya. Allah, illi, ullu. Oke. Yang keluar dari ujung lidah, ta, da, to. Yang keluar ta. Sementara da dan to tidak hembus. Yang keluar dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas, tha, za, wo. Tha-nya saja. Tha. Sementara za dan wo tidak hembus udaranya. Kemudian di bawah sa, za, so. Yang hembus apa? Sin dan so. Sementara huruf zai jahar sifatnya. Ya, tidak menghembus udaranya. Oke, huruf fa hembus. Affa, iffi, uffu. Kalau ma bawa tidak, ya. Ma bawa. Termasuk nun dan mim. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi karena yang sedikit ini adalah hamas, maka fokus aja 10 huruf yang boleh yang mudah kita hafal, maka sisanya berarti tidak boleh menghembuskan nafas. Nah, ini catatan penting buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Quran, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya karena kita terus dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasakan saat ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat usia, nikmat spesial adalah ketika kita masih tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita terus berdekatan dengan Allah lewat Quranul Karim, yang tentu sekali lagi bukan sesuatu hal yang biasa, tapi ini luar biasa, gitu ya. Nah, jadi mari kita bersyukur atas limpahan rahmat ini. Semoga rahmat ini akan terus mempersamai hidup kita, karena ini juga menjadi bekal buat kita sampai di akhirat kelak. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Sahabat-sahabat, gimana? Sehat semuanya? Harapannya semoga semuanya sehat walafiat, ya. Tidak kurang tidak kurang apapun, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika saudara kita yang saat ini mungkin ada yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, dan mudah-mudahan pula menjadi penggugur dosa buat setiap derita yang dirasakan, gitu ya. Dan sekaligus juga kita doakan bagi sahabat-sahabat yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan atau urusan yang belum selesai-selesai atau urusan utang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikannya, ya. Dan semoga pula ya, permasalahan kehidupan di keluarga, semoga ada jalan keluar, dan lagi-lagi semua ini bagian dari perjalanan hidup kita. Tidak ada yang bebas dari ujian. Mudah-mudahan ujian ini juga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, gimana kalau di daerah masing-masing? Kalau di Bandung ini alhamdulillah adem, ya, karena diguyur hujan. Barusan daerah kami di Bandung hujannya rintik-rintik, gitu ya. Tadi barusan dari masjid juga alhamdulillah merasakan
kesejukan ya dengan rintiknya hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sana juga di daerah masing-masing ya juga hujan. Ini sahabat Rosmai Nidar ya hujan katanya. Alhamdulillah. Daerah Jambi gimana? Hujan juga. Alhamdulillah. Wah ini panas ya Aceh ya. Sahabat Fauzan. Alhamdulillah. Apapun kita nikmati dan kita syukuri karena semua ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Siap ya? Siap insya Allah. Membahas tentang kelanjutan materi kita ya. Masih di dalam rangkaian topik besar yaitu kunci kefasihan tilawah ya. Kalau kita merujuk dari awal kita pembahasan ini adalah ternyata yang perlu kita kuasai adalah dua hal, yaitu yang pertama makhraj atau makharij, tempat keluar huruf, makharijul huruf. Yang kedua adalah sifat. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan makharijul huruf ya dalam 8 kali pertemuan, luar biasa. Kita sudah bahkan menghafalnya gitu ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sifat huruf. Tapi alangkah baiknya kita akan memulai pembahasan kita dengan tilawah ya. Melanjutkan bacaan kita pada pekan yang lalu yaitu surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Baik, dari ayat ke-35 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Allahumma rahmna bil Quran. Demikian bacaan surat Al-Haqqah ayat 35 sampai ayat 52. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Tadi sudah disinggung tentang kunci kesuksesan kita di dalam membaca dengan fasih Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata kuncinya dua, yaitu memahami makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan yang kedua adalah memahami tentang bagaimana cara mengeluarkan huruf. Tapi ada tapinya nih. Ayo kita kembali ingat-ingat tentang tempat keluar huruf. Jangan sampai lupa ya, karena pekan yang lalu kita sudah sama-sama menghafalnya. Ya, oke. Tidak dikeluarkan suaranya.
maksudnya tidak meng-unmute ya, tetap unmute. Silakan menyebut masing-masing di tempat keluar huruf atau huruf apa saja yang keluar dari masing-masing tempat ya. Oke, baik. Yang keluar dari rongga mulut ya, yaitu vokal ya. Vokal a, i, u. Kalau ada tambahan vokal vokal e. Oke, itu ya. Baik, itu yang keluar dari rongga mulut. Berikutnya yang keluar dari tenggorokan. Terbagi menjadi tiga. Apa saja? Tenggorokan bagian bawah. Aqsal halq. Oke. A, ha. Sip. Yang kedua, tenggorokan bagian dua. Bagian tengah maksudnya. Ya. A, ha. Oke. Tenggorokan yang atas. Atau adnal halq. Yang keluar dari tenggorokan yang lebih dekat. Ya. Dari luar. Ya. Apa? Gha, kha. Oke, sip. Oke, udah ya. Aha, aha, gha, kha. Lanjut. Yang keluar dari lidah, yang dominan lidah 18 huruf. Mulai dari pangkal lidah, hurufnya apa saja? Ya, qa dan ka. Sip. Qa, ka. Kemudian tengah lidah. Ja, sya, ya. Sip. Lanjut. Berikutnya yang keluar dari pinggir lidah. Sepanjang sisi lidah, hanya satu huruf. Sepanjang ya, kalau menggunakan sepanjang lidah, sisi lidah, huruf lo. Tapi juga ternyata ada juga yang pinggir, tapi bagian depan. Apa itu? Lam. Ya, dia ngarah ke atas ya, huruf lam. Kemudian bagian punggung depannya, atasnya apa? Tetap mengarah atau menempel ke ujung langit-langit. Na dan ro. La, na, ro. Nyambung ya. Ya baik. Lanjut ujung lidah ke gigi. Sekarang bagian pangkal gigi seri atas. Apakah itu? Terbagi tiga ya. Oke. Ta, da, po. Ta, da, po. Berikutnya turun ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Masih ujung lidah, ujung gigi seri atas. Apa itu? Tambah titik satu. Sa, za, vo ya. Sa, za, vo. Berikutnya ujung lidah lebih dekat kepada ujung gigi seri bawah. Apa itu? Sa, za, dan so. Oke, udah? Oke, itu sudah semua lidah itu. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik. Insya Allah. Berikutnya kita mengarah ke bibir. Yang menggunakan bibir bawah saja. Fa. Oke. Yang menggunakan dua bibir. Ma, ba, wa. Mim, ba, waw. Oke, sip. Udah ya. Yang terakhir. Yang keluar dari hidung. Masih huruf yang ada di lidah dan bibir. Hanya saja bersamaan itu juga dia harus keluar dari hidung. Yaitu nun dan mim. Nama. Nah, gitu ya. Nama. Oke, sip. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya langsung menunjuk silakan di raise hand ya. Satu orang saja. Saya akan nunjuk siapa yang bisa mengulang menghafal runutan di bawah apa makharijul huruf. Oke, sahabat Ahmad di Lombok, silakan. Di unmute dulu. Runut aha aha goho, silakan. Halo, suaranya Ustaz. dikeluarkan? Di unmute udah? Halo, Oke, sip. sudah Ustaz. Uh, ya, Tahsin Online Quran Base. Tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Oke, sip. Ini mewakili teman-teman yang lain ya. Oke, silakan. Satu, Siap, dua, Ustaz. tiga. Langsung saja. Langsung. Aha, aha, goho, koka, jasyaya, do, la, na, ro, ta, da, to, Hmm.
sa, za, za, sa, za, so, ma, ba, wa, na, ma. Oke, barakallahu fiik. Wakili teman-teman yang lain ya, luar biasa. Terima kasih sahabat Ahmad. Baik, kita lanjut pembahasannya ya. Mengenal sifat huruf. Kenapa bicara ini? Ya, karena tidak saja cukup kita tahu tempatnya, tapi juga harus tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Gitu ya. Oke, mohon di mute ya. Tadi Ahmad, sahabat Ahmad. Oke. Jadi bagaimana cara mengeluarkan huruf? Karena ketika makhrajnya tepat, tapi kalau salah caranya, cara mengeluarkannya, ya juga tidak akan tepat. Gitu ya. Contoh, fa. Kan bibir tuh. Menggunakan bibir bawah saja, perut bibir bawah, ya, yang menyandar atau mendekat, merapat ke gigi atas. Oke. Tapi kalau caranya dengan ditekan, maka agak sulit untuk mengeluarkan huruf fa dengan tepat. Nah, karena ada sifat namanya hembus nafasnya atau hamas. Maka untuk menghembuskan nafas dengan mudah itu ya maka jangan ditekan itu. Ya, jadi ada caranya. Jadi tidak saja tempatnya di mana tapi bagaimana cara mengeluarkan huruf tersebut. Begitu ya. Itu penting. Sehingga mari kita sama-sama kita bahas ya. Tentu tidak semua, kita akan step by step ya, pelan-pelan kita bahas bagian demi bagiannya. Baik, dan ternyata sifat huruf ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya memiliki lawan, gitu ya. Ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ini yang dimaksud adalah ketika bicara masalah contoh ada hembus udaranya, berarti ada huruf yang tidak boleh menghembus nafasnya, itu atau udara. Nah, begitu. Nah, gitu. Jadi ada lawannya. Sementara yang poin yang kedua adalah tidak ada lawannya. Jadi ada sifat khusus yang dimiliki ya buat huruf tertentu nantinya. Ya. Baik, kita bahas satu persatu berkaitan dengan sifat huruf yang memiliki lawan. Ya. Oke, sifat yang memiliki lawan ini ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama berkaitan dengan nafas. Nah, konsentrasi ya. Ini menyempurnakan ya, menyempurnakan pengucapan kita yang tadinya udah tepat, maka akan sempurna penyebutannya karena kita tahu bagaimana cara mengeluarkannya ya. Jadi menyempurnakan. Oke. Baik. Apa yang dimaksud dengan bicara masalah nafas ini? Yaitu setiap mengucapkan huruf itu bersamaan dengan hembusan udara. Jadi kita mengucapkan itu juga harus disertai dengan hembusan udara atau hembusan nafas. Dan apa saja hurufnya? Nah, ini dia. Yang hembusan nafas itu adalah yang disebut dengan hamas. Ya. Hurufnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Semua huruf ini ketika diucapkannya harus dihembuskan udaranya. Dan secara umum ya, bicara masalah hembusan nafas ini adalah natural gitu. Secara natural. Tapi tentu ketika para ulama sampai menetapkan ini ya bagian dari pedoman buat kita. Sehingga kadang naturalnya itu saat kita menyebutnya itu terpengaruh oleh bahasa daerah kita misalkan, sehingga natural yang umum itu bisa dilakukan begitu, tapi karena pengaruh bahasa daerah kita jadi tidak memunculkan naturalnya, kecuali natural yang memang daerah tersebut ya begitu ucapannya gitu. Nah, oleh karenanya dengan adanya penetapan ini untuk menjadi pemandu buat kita semua ya. Oke, baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah huruf fa. Itu ya. Fa. Jadi saat menyebut huruf fa ini dia kita harus sembari menghembuskan udara. Lalu bagaimana cara menghembusnya? Ya, karena ada hembusan udara, maka tidak boleh kita menekan
gitu ya. Karena kalau sudah tekan berarti menutup saluran udara dari bibir kita. Fa, fa, susah. Jadi merapat walau tidak tersentuh. Fa, fa. Ya, hembusannya mudah. Dan kemarin kita sudah bahas, bibir kita tidak perlu dipaksakan dengan melipat. Enggak. Jadi naturalnya secara normal begitu bibir kita tidak dilipat-lipat. Ya, biasa saja. Karena otomatis perut bibir bawah, ya perut bibir bawah yaitu bagian dalam ini, ya bibir kita bagian dalam ini, itu secara natural sudah tersentuh atau mengarah ke ujung gigi atas. Jadi tinggal hembus udaranya. Fa. Hembus nafasnya. Fa, fi, fu. Ringan ya. Fa, fi, fu. Kemarin kita sudah bahas ya. Afa, ifi, ufu. Silakan dilatih. Fa, fi, fu. Ditasdidkan. Afa, ifi, ufu. Yuf, sidu. Semari dilatih. Yuf, sidu. Aflaha. Aflaha. Ta'affuf. Ta'affuf. Bisa ya? Oke. Nah itu ya. Jadi pastikan tidak saja kita perhatikan di mana huruf itu keluar, tapi juga memperhatikan ada sifat yang harus menyertainya, yaitu harus menghembuskan nafas. Pertama, yang kedua huruf H. Ya, huruf H. Ya, keluar dari mana? Tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Jadi sudah terasa ya hembusan itu dari awal. Hi, hu. Sama dengan fa tadi. Dan hembus duluan. Fa, fi, fu. Bisa? Oke, silakan dilatih. Kemudian berikutnya huruf yang ketiga. Sa. Sa. Ujung lidah rapat ke ujung gigi. Ya, mendekat ke ujung gigi seri atas. Nah, boleh juga dindingnya, tapi keumumannya biasanya lebih mudah untuk menggunakan ujung. Jadi ujung lidah ke ujung gigi. Sa, si, su. Sa, si, su. Sehingga kalau tepat, ini tidak akan menghasilkan desisan. Ya. Jadi kalau tepat, sekali lagi, tidak akan menghasilkan bunyi desisan. Sa, si, su. Asa, isi, usu. Salasa. Sulasa. Masna. Mabsus. Mabsus. Mabsusah. Saya mabsusah. Sip. Yang ketiga, yang keempat, H besar. Ha, hi, hu. Mudah. Bahasa kita nih. Ha, hi, hu. Tapi pastikan bahwa cara mengucapkan huruf H ini tidak perlu dipaksa dari dada. Natural saja dan tidak harus merasa bahwa ini hembus udara lalu dipaksakan H. Tidak. Biasa saja. Ha, hi, hu. Kalaupun tidak terasa itu karena memang posisi rongga rongga tenggorokan ini itu tidak ada yang menekan sehingga udara itu begitu bebas tanpa hambatan gitu. Beda dengan huruf H yang disempitkan sehingga terasa hembusan udaranya secara cepat. Nah, tapi kalau H besar dia keluarnya dengan eh, natural tanpa dipaksa. Ha, hi, hu. Mudah ya. Bahasa kita sehingga harus biasa aja bahwa gitu. Tidak bahwa pemborosan nafas ya. Baik, selanjutnya huruf sya. Tengah lidah ya. Sya. Asya, isyi, usyu. Syaitan. Syaitan. Tengah. Jadi dia nyebar dalam mulut kita. Ya. Oke, mudah ya. Kemudian kha juga begitu. Hembus udaranya kha, khi, khu. Berikutnya apa? Huruf so. So, si, su. Nah, ini terasa desisannya. Wajar karena di ujung lidah.
Demikian huruf sa. Sa, si, su. Silakan dilatih dengan pola sa, si, su, asa, isi, usu, kemudian dimatikan. As, is, us. Sama. Begitu juga huruf so tadi. As, apa? So, si, su, aso, isi, usu. Ya, bisa insya Allah. Dimatikan. As, is, us. Nah, konsentrasi sahabat-sahabat, ini yang perlu dikoreksi lebih tegas lagi kaitan dengan kedua huruf yang terakhir nih. Huruf kaf dan ta. Hati-hati, penyebutan huruf ta, kaf dan ta ini seringkali kita takalluf di dalam mengucapkannya. Artinya memaksakan. Padahal tidak saja kaf dan ta ini memiliki sifat hamas, tapi juga nanti bagian kedua yaitu memiliki sifat syiddah, yaitu kuat. Tentu ketika bicara masalah kedua sifat nanti mana yang lebih dominan? Ya tentu karena bahasanya syiddah ya sifatnya ya maka itulah yang kuat gitu. Nah, artinya hembusan nafas ini baru kita rasakan itu ketika dimatikan. Tapi ketika kita menyebut saat dia vokal a i u berharokat itu, maka natural saja, tidak perlu dibuat-buat untuk memaksakan hembusan. Satu contoh yang dipaksa itu kan gini, kakiku, tidak. Biasa saja kakiku, bisa ya, kakiku bahasa kita, ya kakiku, kuku kaki kakeku biasa aja bahasa kita, ya. Jadi natural. Demikian halnya untuk ta, tatitu. Tidak tatitu. Ya. Karena ada yang lebih kuat dari sifat hamas yaitu syiddah. Itu. Lalu kapan terasanya hembusan udara itu? Ketika dia mati. Ya. Ak, ik, uk. Dan tidak juga kita menghembuskannya dengan dipaksakan. Tidak ak, ik. Enggak. Ringan. Natural. Ak, ik, uk. Uk. Sedikit. Demikian halnya dengan ta. At, it, ut, ut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada bunyi dengan bunyi C atau desisan. Tidak. Tidak tabaj. Hati-hati. Tabaj itu pastikan bukan permasalahan sifat itu. Dari awal, kayak kemarin kita sudah menyinggung, ini permasalahan makhraj. Kalau makhrajnya tidak tepat, ya maka bunyinya seperti itu. Tapi kalau tepat, di mana letak huruf ta? Ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Coba, kalau tepat di situ dia akan mungkin bunyi C. At, at, it, ut. Tapi kalau kita sudah turunkan, ya makhrajnya dari pangkal ke bawah, jadinya pangkal gigi turun ke bawah. At. Nah, dan kita menggunakan bukan lagi ujung tapi punggung ini. Coba aja nekan at pakai C. At. Nah, di sini. Cuman bunyi C-nya itu dari ujung ini. Nah, kenapa peluang bunyi C? Ya karena kita tidak menekannya. Nah, karena kita udah ada rongga kemudian makhrajnya memang bukan di sini, kita menekannya di bagian di atas ya, maka bunyi C yang keluar melewati ujung. Gitu ya. Nah, makanya harus tepat. Kalau tepat tidak akan bunyi C. Gitu ya. At, it, ut. Kasabat, tutla, yatlu, watlu, watlu, tutla, yatlu, kasabat, kuwirat, su'irat. Nah, begitu ya. Nah, ini jadi catatan buat kita dan hati-hati. Konsentrasi penuh untuk memperhatikan makhraj itu pertama tadi. Yang kedua adalah sifat bahwa di sini ada hembusan udara, namun hembusan ini teknisnya tidak seperti 8 huruf sebelumnya. Dia ada perpaduan antara sifat yang insya Allah pekan depan kita bahas yaitu sifat syiddah, yaitu kuat. Yang tentu itu dominan, yang kemudian menyelip sifat hamesnya.
ya, yang kemudian datang, gitu ya. Contoh ak, ik, uk, demikian halnya ta, at, it, ut, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk mempraktekkan huruf-huruf yang baru saja kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan coba dulu mempraktekkan contoh di bawah ini. Nah, kalau tidak salah, sahabat-sahabat yang sudah ikut di kelas talaki sudah mempraktekkan surat ini, yaitu surat At-Takwir, ya, surat At-Takwir. Nah, dan ini surat ujian ya buat teman-teman di kelas talaki. Ini bocorannya ya. Nah, makanya dari nanti buat teman-teman yang baru bergabung, kalau cari tahu ujiannya, nah ini ujiannya ya. Jadi tidak ada dirahasiakan surat apa yang diujikan ya. Oke, jadi terbuka ya. Baik, sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, sebelum praktekan, saya akan mempraktekkan dulu membacakan potongan surat ini dari ayat 1 hingga ayat 8 ya. Konsentrasi penuh dan saya tidak akan membacakannya dengan nada bayati kurdi, tapi nada ros. Karena fokus dulu dalam ucapan ya, jangan fokus pada lagu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Oke. Sahabat-sahabat, nanti kalau diminta talaki membacakan potongan ayat ini, hati-hati, tidak perlu diburu-buru dulu, tidak perlu cepat-cepat maksudnya, ya, konsentrasi kepada ketepatan sifat, ya. Kita temukan bacaan yang ada hembusan udaranya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Baik, luar biasa. Alhamdulillah, 5 sahabat kita sudah membaca surat At-Takwir. Ya. Oke, baik. Ada beberapa catatan ya buat sahabat-sahabat yang tadi mulai dari sahabat Yuyu dari Bandung. Ya, terakhir tadi sahabat Parwoto. Baik, ada beberapa catatan buat sahabat Yuyu. Ya, hati-hati menyebut huruf sya. Asya, ishi, usyu. Syaitan. Ya, asyaitan. Kemudian diperhatikan juga gunnahnya ya, termasuk tadi sahabat Parwoto ya, diperhatikan gunnah. Ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi harus ditahan ya, tidak saja masuk hidung tapi juga menikmati gunnahnya dengan menahan gitu ya. Khususnya ketika bertasydid ya. Di sini kita temukan ayat yang kedua wa idzan nuju. Nah, itu yang ayat ketiga ketujuh juga wa idzan nufu ya, diperhatikan. Kemudian sahabat Kurnia tadi huruf to ya, hati-hati syaito ya, syaito ya, tidak to. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai buyar. Ini akan dibahas lebih detail lagi pekan depan insyaallah, urusan bacaan tebal ya. Pekan berikutnya insyaallah. Kemudian hati-hati panjang jangan dipendekkan atau pendek jangan dipanjangkan ya. Hati-hati itu juga buat sahabat Parwoto ya. Kemudian sahabat Ahmad menyebut huruf syaiton juga tadi ya. Syaiton tidak ditebalkan, jadi tidak syoi tidak. Asyaiton. Karena nanti akan kita bahas ada huruf-huruf tebal, huruf tipis. Nah, sementara kalau huruf sya itu huruf tipis. Minasyaiton, minasyaiton. Kemungkinan juga bisa terpengaruh oleh to gara-garanya ya. Oke. Kemudian hati-hati khusus untuk sahabat Parwoto ya. Penyebutan kata ke kata berikutnya jangan sampai ada jeda ya, sehingga kesannya ada panjang. Satu contoh ayat 5 misalkan wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ada jeda di syu-nya, seakan-akan ada waw jadinya ya, dan tidak boleh menambah bacaan. Oke. Baik, sementara Abu Fakih barakallahu fik, alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal nanti kita perdalam lagi berkaitan dengan tebal tipis pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, masih ada tambah lagi satu orang yang baca. Satu orang, satu bagian ya, bagian kedua ya, sesi kedua. Silakan 5 orang lagi, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة Su'ilat. وإذا الموءودة سئلت. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah membacakan surat At-Takwir ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ya. Sudah bagian 5 orang yang kedua ya. Baik, sahabat Quran rahmat Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dulu nih dengan materi yang kita bahas, yaitu hembusan huruf ta ya. Ini memang masih belum fokus ke dalam terapan dalam bacaan ini karena tersandung gitu ya, atau teralihkan perhatian kita dalam urusan hal yang lain. Contoh pertama yang jadi masalah itu adalah karena kelancaran. Ya, kelancaran, apalagi surat-surat yang atau ayat-ayat yang asing gitu ya, sehingga kita memikirkan bukan ketepatan sifatnya, yang penting kita bisa mengucapkannya. Itu pertama. Lalu muncul pertanyaan, gimana solusinya? Ya, perbanyak jam terbang ya untuk melancarkan bacaan biar refleks mengucapkannya. Ya, kemudian yang kedua adalah materi yang kita bahas. Jadi ada aturan-aturan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang gunnah gitu ya. Nah, ini terlewatkan gitu ya. Karena juga memperhatikan makhraj dan sifat. Nah, ini juga jadi sesuatu hal yang memang berat karena memadukan beberapa hal yang dalam satu waktu kita memperhatikan aturan-aturan itu. Itu dialami ya, bagi orang yang belajar siapapun di antara kita pasti mengalami ini. Hanya saja pernah kita sudah bahas tentang tips atau trik kita mempelajari menerapkan tilawah Al-Quran, menerapkan tahsin. Di antaranya adalah mari kita buat bacaan itu dengan buat target-target begitu. Jadi kalau saat kemarin kita bahas tentang guna, fokuslah guna untuk kita perbaiki. Nah, begitu juga untuk pembahasan yang kita bahas sekarang. Ketika bahas tentang masalah hamas, bahwa ada huruf tertentu ya 10 huruf ini yang harus hembus udaranya. Kita juga harus perhatikan itu. Huruf ta tadi yang semua ayat ini ujungnya adalah ta.
Coba ada nggak hembusan udara? Dan ternyata memang keumumannya tadi tidak terperhatikan. Nah, coba perhatikan ya bacaannya. Kuwirat, terasa. Kadarat, suyirat, utilat, ut, gitu ya. Jadi harus terdengar dengan jelas. Walau tidak dipaksakan, sebenarnya ini natural. Cuma bagi kita yang sudah belajar itu terasa bahwa ini ada hembus, ada tidak. Jadi konsentrasi ya yang bersemua. Begitupun kita fokus pada sahabat yang tadi membaca. Contoh buat sahabat Hanafi, hati-hati gunahnya coba diperhatikan, jangan sampai kelewat ya. Dan ini materi awal-awal kita bahas ya. Kemudian panjang pendek jangan sampai memendekkan yang panjang atau kebalikannya ya. Huruf ta sahabat Hanun coba harus terasa at, it, ut ya. Demikian sahabat Evi dan juga sahabat Tanda, hati-hati tidak buru-buru ya, coba nikmati. Tadi saya sudah mengingatkan dari awal. Coba pelan-pelan aja dulu baca. Perhatikan per hurufnya. Idza syamsu kuwirat. Jadi tidak menekankan tentang oh ya secepat apa kita baca, enggak. Karena kita mau fokus ketepatan baca, ketepatan makhraj dan sifat. Jadi coba untuk yang nanti baca pelan saja, nggak usah buru-buru ya. Dan hati-hati panjang pendeknya juga diperhatikan karena ini pembahasan dasar. Berikutnya tadi sahabat Sri Wahyuni, perhatikan guna dan tasdid. Tasdid itu 2 harokat ya. Jelas. Kuwirat, zuwijat, tidak zuwijat gitu. Zuwijat, utilat, 2 harokat. Ya, ukurannya karena 2 huruf hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat. Memang untuk detail yang langsung kita perbaiki ini memang di kelas talaki. Ya, teknis perbaikannya tidak seperti yang saya sampaikan saat ini, dibaca semua seluruh gitu ya. Lalu baru perbaiki. Nah, untuk talaki ini untuk kelas talaki ya, ini langsung di-cut setiap ayat yang dibaca atau setiap kalimat, setiap kata yang dibaca ketika salah langsung diperbaiki. Memang akan lebih detail karena banyak dan ini fokus kepada kajian. Maka mau tidak mau kita cukup ya koreksinya memang sekilas ya, tidak sampai detail. Baik sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya alhamdulillah ini sudah sampai jam 9 ya. Oke, baik. Berikutnya apa yang perlu diperhatikan dari segi sifat yang berkaitan dengan nafas, yaitu yang kedua lawannya, yang tadinya hembus udaranya untuk 10 huruf ya. Fahathahu syakhsun sakata ya. Nah, ini hurufnya yang terangkai dalam kalimat ini. Dan sisanya berapa huruf yang tidak boleh hembus nafasnya? Kalau ada 10 berarti sisanya ada 18. Jadi 18 hurufnya tidak boleh menghembuskan nafas. Ya. 18 huruf. Nah, sekarang pertanyaannya huruf apa saja yang rawan kita baca yang kemudian itu menghembus udaranya? Jawabannya tergantung ya, tergantung masing-masing gitu ya. Tapi yang sering terjadi itu mari kita coba ngecek ya. Contoh ini dulu saya waktu belajar yang ditegur oleh guru kami itu adalah saat menyebut huruf qaf. Ketika menyebut huruf qaf itu pecah. Qa. Nah, ini hati-hati. Qaf itu bulat, tidak ada bunyi tambahan. Ada seperti ngorok, tidak boleh. Qa, bukan qa. Ya, bulat. Qa. Haqaqa. Haqiqi. Nah, itu ya, haqiqun. Al-haq, al-haqqah. Qah, tidak qa. Tidak boleh. Nah, ya. Itu ada hembusan itu, qa. Nah, itu ya salah satunya. Tapi ya tidak semua orang ya yang mengalami itu. Bisa jadi sahabat-sahabat sudah bagus, gitu ya. Oh, bulat sudah qa, sip, bagus. Tapi memang kadang 1-2 orang gitu ya yang tidak memperhatikan masalah pengucapan ini yang penting bunyi ya kadang dialami kesalahan ini ya. Oke, apalagi huruf ta. Ya, jadi ini tidak semua ya. Saya hanya pendekatan pada kebiasaan yang salah yang terjadi yang kami sering mendengar dari peserta yang belajar. Huruf ta. Ya, temannya ta. Nah, kalau ta kan hembus udaranya. Kalau ta, nah tidak hembus. Jangan sampai syaitani,
syaitani, tidak syaita, tidak ya. Hati-hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaita. Bulat ya bunyinya ya. Oke. Berikutnya huruf za. Huruf za. Az-za, idzi, udzu. Rasanya kalau tepat tidak akan mungkin menghembuskan udara. Za. Kalau hembus jadi sa. Sa, si, su hembus. Kalau za tidak hembus. Ya, jangan sampai terjebak intinya sebenarnya. Tapi keumumannya agak sulit hembus, tapi ya bisa saja gitu ya. Kalau salah ya pasti akan terjadi begitu ya. Ya, apalagi kira-kira huruf za. Coba za dengan sa itu betul desis, tapi untuk za itu tidak hembus udaranya. Yang hembus itu sa. Kalau za az. Nah, itu ya. Huruf apa namanya bunyi lebahnya yang terdengar, bukan hembusannya ya. Azza, izzi, uzzu ya. Oke, lagi kira-kira apa ya yang menghembuskan nafas? Kalau kaf sudah jelas tadi kakiku ya, natural, kalaupun ada hembus tapi tidak perlu dipaksakan ya. Coba perhatikan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan tidak hembus. Kalau yang hembus sebelah kiri ya, sebelah kanan kan go. Nah sebelah kirinya ha, kho. Hembus ya. Oke. Pangkal lidah ko, ka. Jangan sampai ko ikut hembus, tidak boleh. Ko tidak. Ko. Sementara ka hembus lepas. Kakiku namun tidak dominan karena dominannya adalah sidahnya. Apalagi tengah lidah ja-sya-ya. Yang keluar apa? Hembusannya yaitu huruf sya. Sementara ja nggak boleh. Nah ini salah satu yang saudara kita yang biasanya di Jawa ini yang menyebut ja jadi ja. Oke? Saatnya saat baca Quran tidak lagi ja tapi ja. Idza ja. Idza jajiju tidak jajiju. Hati-hati saat baca Quran mau tidak boleh menghembuskan nafas. Jajiju. Jajiju. Oke. Kalau ya pasti ya yiyu tidak hembus udaranya. Ya yiyu. Huruf Allah juga demikian tidak boleh hembus udaranya. Allah, illi, ullu. Oke. Yang keluar dari ujung lidah ta, da, to. Yang keluar ta. Sementara da dan to tidak hembus. Yang keluar dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas sa, za, wo. Sa-nya saja. Sa. Sementara za dan wo tidak hembus. Kemudian di bawah sa, za, so. Yang hembus apa? Sin dan so. Sementara huruf zai jahar sifatnya. Ya, tidak menghembus udaranya. Oke, huruf fa hembus. Affa, iffi, uffu. Kalau ma bawa tidak ya. Ma bawa. Termasuk nun dan mim. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi karena yang sedikit ini adalah hamas, maka fokus aja 10 huruf yang boleh yang mudah kita hafal, maka sisanya berarti tidak boleh menghembuskan nafas. Nah, ini catatan penting buat kita semua dan mudah-mudahan ini akan bisa memandu kita saat kita membaca Al-Quranul Karim. Baik, langsung kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi talaki dan Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Luar biasa sudah membacakan surat At-Takwir ya. Dari sahabat Ara tadi sampai baru saja dibaca oleh sahabat Diansyah. Barakallahu fiikum. Bacaannya udah keren-keren ya, bagus. Hanya saja memang ada catatannya. Yang pertama untuk sahabat Maimunah ya. Syaito itu jangan sampai ke ye. Syaito, bai, laila, syaito, baiti, syaito, gitu ya. Ghaira, syaito. Nah, gitu ya. Jadi dibandingkan coba. Nah, tidak jadi tidak ke yi ya, tapi langsung aja dilainkan lembut bai, syai, ya. Alhamdulillah. Berikutnya sahabat Nur ya dari Banten ya. Penyebutan huruf ta. Jadi mungkin ini sering kali ya sahabat kalau ta itu hamas itu identik dengan desis. Enggak. Jadi jangan diterjemahkan, ditafsirkan bahwa setiap hamas desis, tidak. Ya. Coba huruf ha desis enggak? Kan hembus saudaranya. Enggak. Ha itu kan hamas juga. Jadi jangan dipahami bahwa desis itu hamas itu identik dengan desis. Gitu ya. Bahkan desis sekalipun tidak identik hamas. Za hembus enggak saudaranya? Enggak. Kan tapi desis. Z. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana dengan ta? Tidak desis, dia hembus aja. Gitu ya. Kuwirat. Tidak kuwirat. Tidak cece, tidak ya. Kuwirat. Nah, gitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu sayyirat. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati tidak harus hamas itu dengan desisannya dan memang tidak
tidak identik ya, hamas itu desis ya. Sisanya alhamdulillah luar biasa, udah bagus ya. Tinggal dipertahankan dan sifat sifat sensitivitas, kepekaan gitu ya, kritis itu harus tetap dipertahankan karena itu yang membuat kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, luar biasa. Sahabat, 5 orang terakhir ya yang sudah membaca. Ini dahsyat ya. Alhamdulillah, untuk sahabat Lina di Jogja tadi sudah bagus ya. Hembusannya ada, tapi tidak boleh ada jeda ya. Jangan sampai ada jeda kemudian baru hembus. Idza syamsu kuwirat. Rat, tidak rat itu masih ada jeda. Gitu ya. Jadi langsung kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Rat. Jadi beruntun langsung, syiddah dulu langsung hembus ya. Oke, baik lanjut sahabat Abdullah. Nah, udah keren ya alhamdulillah. Tapi ada catatannya, jangan sampai ketinggalan hamasnya. Ada hembusannya. At. Oke, ya. Berikutnya sahabat Anissa udah bagus ya, alhamdulillah. Sahabat Solihin juga udah bagus. Tinggal huruf ro ya, tidak ra. Biasa nih kita daerah timur itu menyebut ro itu agak sulit ya. Jadi ra ya, hati-hati.
Mau tidak mau memang saat baca Quran harus pastikan penyebutan huruf ro, tidak ra ya. Oke, harus tebal. Berikutnya yang terakhir dari sahabat Neni tadi, hati-hati tadi ada putus-putus, jadi ada yang miss untuk mendengarkan secara jelas. Tapi ada satu dua yang perlu dikoreksi, huruf sya. Perhatikan ya, wuhushu, tengah lidah ya, shu, asyaiton, ya, Aisyah. Kemudian huruf ja, hati-hati jangan sampai hembus ya. Dan huruf ta masih ada desisan, tidak boleh ada desis, hembus aja ya. At gitu. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, luar biasa. Sahabat sudah begitu bagus ya dan berusaha keras untuk membaca sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, domah itu kan mulutnya monyong ya. Untuk ayat 5 itu wuhu itu sekaligus monyongnya atau harus balik dulu Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Ya. Ada lagi? Sekaligus. Yang kedua, saya ingin bertanya, seringkali saya mendapat koreksi dari guru ngaji saya ketika ngaji, saya sering sekali masuk dalam hidung, bahasa Sundanya manghirung Ustadz. Bagaimana cara mengatasinya ya Ustadz? Oke. Itu aja ya. Cuma dua ini Ustadz. Baik. Sahabat, jadi sebenarnya penekanan kenapa harus lebih vokal ya, kemudian diperhatikan perubahan vokal dari satu ke berikutnya, itu biasanya dikhawatirkan akan memberikan pengaruh kepada bunyi yang lain. Nah, sementara kalau ada yang beruntun seperti wa idzal wuhusyu husyirat, dan memang tidak akan merubah ketebalan atau tipisnya bacaan, lanjut saja, tidak perlu dibolak-balik gitu ya. Kalau memang udah vokalnya ya udah wa idzal wuhusyu husyirat gitu ya. Tidak wa idzal wuhusyu enggak. Langsung saja sekaligus. Dan dengan itu juga mempermudah dan lagi-lagi tidak memberikan pengaruh apakah berubah menjadi tebal atau tipis gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan ini memang berangkat dari ada bacaan yang memang harus dibalikin karena itu akan memberikan pengaruh pada ketebalan. Nah, suatu saat kita akan menemukan pembahasan itu di kemudian hari insya Allah. Berikutnya kaitan dengan bacaan yang kadang masuk hidung. Nah, coba dibiasakan dan dilatih ya huruf-huruf yang memang, dan gini, keumuman huruf itu tidak masuk hidung gitu. Yang masuk hidung itu nun dan mim. Ya. Kalaupun akhirnya masuk jangan disengaja gitu ya, karena memang rongga hidung itu bagian dari tempat keluarnya udara begitu. Tapi memfokuskan masuk hidung ini memang masalah. Nah, oleh karenanya dilatih, terutama saat vokal u, ya, uduruju, ya, coba diperhatikan itu uduruju, muhu kuyu, tidak muhu, nah itu tidak hu, ya. Memang ada yang agak repot mengucapkan huruf-huruf tertentu yang kemudian masuk hidung padahal bukan nun dan mim gitu ya. Jadi konsentrasi vokalnya a i u ya. Kan secara umum itu ya rongga mulut bukan rongga hidung. A i u, ba bi bu, sa si su. Berarti ketika menyebut huruf su ya, itu tidak masuk hidung karena kita udah latih dia masuk hidung gitu ya. Nah, yang kedua selain latihan juga sifat tadi kritisnya, sensitivitas kita itu harus peka begitu ya, harus dilatih begitu, harus dilatih. Insyaallah. Dan yang ketiga adalah perhatian guru untuk memperhatikan ini bacaan kita udah masuk hidung atau keluar tidak masuk hidung. Nah, ini koreksian memang penting ya oleh guru kita. Alhamdulillah, demikian. Ustadz, ini ada bertanya, bentuk lidah menyebut huruf zo itu gimana ya? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri. Oke, baik. Penyebutan huruf dha itu sama dengan ra, tidak ada bedanya. Lalu kenapa jadi bunyinya beda? Konsentrasi huruf ra. Ra dengan dha itu sama. Ujungnya perhatikan dia tetap posisi yang sama. Lalu apa yang membuat itu beda? Karena pangkal lidah yang diangkat. Insya Allah akan dibahas pada 2 pertemuan yang akan datang. Ya, pangkal lidah diangkat. Ya, ra, jadi ujungnya sama. Ya, bagaimana nanti ya, sabar ya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi
Oleh karenanya tetap istiqomah ya untuk selalu bergabung di kajian ini. Ustadz, shot boleh mulut dimonyongkan? Boleh dimonyongkan, tapi utamanya tidak monyong karena yang membuat itu tebal itu bukan bibir monyong. Memang keseharian kita itu yang monyong itu baso, gitu kan, baso. Tapi so yang dimonyongkan itu kefasiannya tidak sempurna karena kesempurnaan itu ada pada pangkal lidah yang diangkat. So. Beda dengan so, baso itu di ujung mulut. Nah, sementara di sini adalah di dalam mulut kita. So, aso dengan aso. Baso dengan balso. Itu beda. Demikian. Izin bertanya Ustadz, saya kebingungan cara membaca mim ba saat Ya. berhenti. Huruf do gimana bacanya Ustadz? Sebenarnya penyebutan huruf-huruf ini itu sebenarnya diurut saja. Mana huruf mati dulu baru disebut berikutnya, gitu ya. Mim ba'in dulu, ba, kemudian dha, ba'u, ba'u, ba'u. Nah, diurut aja, ba'u, ba'u. Nah, gitu ya. Memang kefasihan huruf dha memang harus ditekankan karena huruf sebelumnya masih relatif mudah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menyinggung dengan kondisi yang ada karena kemarin kita sudah membahas tentang berkaitan dengan memilih mana yang terbaik, termasuk memilih calon pemimpin, memilih calon orang yang akan mewakili kita karena kehidupan kita dalam berdemokrasi. Lalu bagaimana sikap kita setelah kita melakukan yang kita pandang itu yang terbaik? Maka tentu bagi seorang mukmin ada beberapa hal yang menjadi sebuah keimanan atau sebuah prinsip dalam mensikapi ini. Yang pertama adalah sesuai dengan surat Al-Imran yang sering kita baca mungkin atau kita dengar. Itu ya. Kalimatnya apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah Muhammad, ya Allah yang memiliki kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan engkau cabut juga kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Menunjukkan bahwa pastikan dalam keyakinan kita Allah lah yang memberikan kekuasaan. Allah lah yang mengamanahi kekuasaan itu kepada yang dia kehendaki. Bukan karena kehebatan kita atau karena pilihan kita. Jadi adapun kemarin-kemarin kita mencoba untuk memilih yang terbaik, memilih apa yang kita yakini benar atau yang paling baik di antara yang baik, itu merupakan tugas kita, merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang sudah diberikan akal sehat dan sekaligus diberikan ilmu untuk memilih. Tapi urusan hati itu adalah urusan pilihan itu adalah akhirnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua bahwa yang memberikan kemenangan dan pertolongan itu adalah Allah, bukan karena kehebatan lagi. Jadi lagi-lagi bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kalimat yang tepat menjadi dalil buat kita adalah surat Al-Anfal, wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu adalah datang dari Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan itu artinya bahwa ketika kita memilih bisa jadi adalah pilihan itu berhasil atau menang atau kebalikannya tidak menang, itu bukan urusan kita tapi urusan Allah. Kemenangan itu datang dari Allah bukan dari kita. Sehingga kalau kita paham seperti itu, tidak ada kecewaan, tidak juga menimbulkan euforia yang berlebihan atau jumawa, itu tidak. Yang ada itu adalah ya udah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam diri kita pada akhirnya kita terus berjalan ke depan, berusaha menjadi pribadi yang soleh, gitu ya, pribadi yang mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu harapan kita mudah-mudahan perjalanan ini terus dibimbing oleh Allah yang
Di sisi lain kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Maka tetaplah memegang Quran ini dengan gigi apa nih? Gigi geraham. Karena ini isyarat bahwa kita harus memegang kuat Al-Quran ini sampai terbawa ketika saat sakaratul maut itu menghampiri kita. Sehingga benar-benar Quran ini menjadi teman setia kita. Tidak saja saat kematian menjemput kita, tapi juga nanti di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat buat kita, menjadi teman setia buat kita semua, bahkan menentukan di mana surga kita masuki, maka Quran pun akan menentukan derajat kita. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Semoga semuanya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.